Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak di rumah selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jujur disayang Allah. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita berdoa dulu. Kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah hari ini ternyata anak-anak sangat semangat ya dalam belajar. Oke, Bu Guru akan melanjutkan materi kita, yaitu orang jujur disayang Allah. Tapi anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Guru akan menampilkan sebuah video tentang cerita orang yang jujur. Yuk kita simak videonya sama-sama. Pertolongan Allah untuk orang yang jujur. Kisah ini bercerita tentang dua orang pemuda Bani Israel. Salah seorang pemuda mendatangi temannya untuk meminjam uang sebesar 1.000 dinar. Lalu si pemberi pinjaman ini berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan saksi untuk menyaksikan transaksi pinjaman ini?" Si peminjam berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi." Si pemberi pinjaman setuju dengan perkataan temannya yang hendak meminjam uang, namun masih ragu. Sehingga ia pun berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan seorang penjamin yang dapat menjamin kembalinya pinjamanku?" Si peminjam pun berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjamin." Si pemberi pinjaman ini berkata kepada temannya, "Engkau benar, baiklah, aku akan memberi pinjaman 1.000 dinar kepadamu, dan engkau berjanji akan mengembalikannya pada waktu yang telah ditetapkan." Tak lama setelah peristiwa itu, si peminjam uang berkelana menyeberang lautan untuk mencari nafkah. Akhirnya, tiba waktunya yang telah disepakati mereka berdua untuk pengembalian hutang. Si peminjam uang adalah seorang pemuda yang jujur. Dia menepati janjinya dengan mengumpulkan uang untuk dikembalikan kepada temannya. Akan tetapi, hingga waktu yang telah ditentukan, ia tidak berhasil mendapatkan perahu ataupun kendaraan untuk pulang dan membayar hutangnya. Akhirnya, dengan ketulusan hati dan kejujuran, ia pun mengambil sebatang kayu lalu melubanginya dan memasukkan uang tersebut disertai catatan untuk temannya. Selanjutnya, ia membawa kayu tersebut ke laut dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahwa saya meminjam uang ini kepada si Fulan. Dan saya berkata kepadanya bahwa engkaulah yang telah menjadi saksi. Sungguh, saya sangat sulit untuk menemukan kendaraan pulang, hingga saya menitipkan uang ini kepadamu." Selanjutnya, ia pun menghanyutkan batang kayu tersebut ke laut. Setelah melakukan itu, ia pun kembali berusaha mencari jalan pulang dengan sekuat tenaga. Atas izin Allah, kayu tersebut ditemukan oleh temannya yang meminjamkan uang kepadanya. Kayu tersebut dibelah oleh si pemberi pinjaman untuk dibuat kayu bakar. Ketika dibelah, muncullah uang sebesar 1.000 dinar beserta catatannya. Akhirnya, tahulah ia bahwa temannya tersebut tidak ingkar janji dan berhasil membayarkan hutangnya kepada dirinya. Akhirnya, setelah beberapa lama, si peminjam uang ini pun dapat kembali ke kampung halamannya. Ia langsung menemui temannya, sekaligus menyiapkan uang 1.000 dinar sebagai pengganti. Ketika bertemu dengan temannya yang meminjamkan uang, si peminjam berkata, "Maafkan aku, wahai sahabatku. Aku telah berusaha keras untuk memenuhi janji kita, untuk membayarkan hutangku pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, aku tidak mendapatkan satu kendaraan pun untuk pulang ke kampung." Si peminjam uang pun tersenyum dan berkata, "Tidak usah engkau risau, sahabatku. Engkau
engkau adalah orang yang jujur dan menepati janjimu. Aku menemukan uang dan catatan yang engkau masukkan ke dalam sebuah batang kayu. Sungguh engkau telah berkata benar. Allah lah yang menjadi penjaminmu. Nah, setelah menonton video tadi, apa yang dapat anak-anak ambil dari kisah yang tadi? Iya, jadi anak-anak, hendaknya kita jujur dan menepati janji kita. Apabila kita jujur dan menepati janji, Allah pasti akan membantu kita. Dan tentu saja Allah menyayangi anak-anak yang bersikap jujur. Apakah kamu ingin disayang Allah? Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Coba bayangkan jika anak-anak menjadi tikus. Nah, di situ ada dua pilihan, mau kayu atau makan keju. Nah, pasti anak-anak semua milihnya keju. Tapi perhatikan juga, jalannya tertutup semua. Terus bagaimana ya kira-kira cara melewatinya? Coba simak penjelasan dari Bu Guru dulu ya. Baik anak-anak, siapa yang sudah tahu arti dari kata jujur? Jadi, jujur artinya benar atau memberitahukan sesuatu dengan sebenarnya, sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi anak-anak, karena jujur itu merupakan kunci memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dari itu orang yang jujur akan mudah bergaul dan disenangi banyak teman. Maka dari itu anak-anak harus menjadi orang yang jujur, karena teman-teman tidak akan merasa curiga dan khawatir terhadap perkataan dan perilaku oleh orang-orang yang jujur. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam jujur. Nah, di situ ada 3 poin anak-anak. Jadi yang pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua jujur kepada diri sendiri. Yang terakhir adalah jujur kepada orang lain. Oke anak-anak, jadi kita akan masuk ke macam-macam jujur. Yang pertama yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya adalah menaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Contohnya, melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, berzikir, dan selalu mengingat Allah tanpa harus pamer dengan orang lain. Cukup Allah saja yang tahu. Misalnya, ketika anak-anak sedang berbuat kebaikan, maka tidak perlu anak-anak memberitahu orang lain. Cukup Allah saja yang tahu. Jadi, pahalanya akan sangat berlimpah. Begitu ya. Baik, selanjutnya anak-anak, macam-macam jujur yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Nah, bagaimana untuk jujur kepada diri sendiri? Anak-anak, perilaku tidak jujur akan mendatangkan malapetaka. Contohnya, siswa yang mencontek ketika ujian. Mereka tidak akan diluluskan atau tidak akan naik kelas, karena itu bentuk kecurangan atau ketidakjujuran. Jadi, siswa tersebut tidak percaya diri dengan sesuatu kemampuannya. Makanya, dia mencontek ketika ujian. Begitu, jangan ditiru ya anak-anak. Karena mencintai diri sendiri adalah bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Terus, bagaimana ya cara kita mencintai diri sendiri? Iya, jadi anak-anak, cara kita mencintai diri sendiri adalah pertama, tidak mencontek ketika ujian.
tidak membuang sampah sembarangan, dan selalu percaya diri dengan kemampuan diri kita sendiri. Oke, selanjutnya macam-macam jujur yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Apakah kamu pernah berjanji? Anak-anak pasti sudah pernah berjanji ya. Misalnya berjanji dengan orang tua, guru, ataupun temanmu. Misalnya nih, anak-anak berjanji pada bapak atau ibu guru untuk menyerahkan tugas pada hari ini. Tetapi bila anak-anak menyerahkan tugas tepat waktu, maka anak-anak menepati janjinya. Tetapi jika anak-anak tidak memberikan tugasnya hari ini, maka anak-anak tidak menepati janji kepada bapak atau ibu guru. Nah, perhatikan anak-anak, contoh perilaku jujur kepada orang lain. Yang pertama, mengembalikan uang jajan kepada orang tua. Nah, ketika anak-anak selesai jajan, terus uangnya sisa dari ibu atau bapak, maka uangnya dikembalikan. Jangan disimpan sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan uang jatuh kepada temannya di halaman sekolah. Nah, ketika anak-anak sedang bermain di sekolah terus menemukan uang, maka uangnya dikembalikan kepada temannya yang merasa kehilangan. Jangan malah disimpan atau buat jajan ya, karena nanti nggak berkah nanti itu uangnya. Kemudian, tidak mengaku barang yang bukan miliknya. Jadi anak-anak, ketika anak-anak menemukan barang yang bukan milik anak-anak, jangan ngaku-ngaku itu miliknya diri sendiri, karena itu mungkin milik temannya, atau milik kakak, atau milik bapak, atau milik ibu, gitu ya, dikembalikan. Selanjutnya, tidak berbohong ketika melakukan kesalahan. Nah, ini nih biasanya. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka anak-anak tidak boleh bohong. Mengakui kesalahan adalah perbuatan yang jujur, karena orang yang jujur akan dimaafkan oleh orang lain. Begitu ya. Selanjutnya adalah hikmah berperilaku jujur. Hikmah yang pertama menjadi anak yang jujur adalah jadilah anak yang jujur kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain. Kemudian hikmah yang kedua, berbuat jujur, jangan menunggu dilihat orang lain anak-anak, tetapi jujur ketika harus bertindak jujur. Selanjutnya, anak yang jujur akan disayang Allah dan semua orang di sekitar kita. Dan pesan dari Bu Guru adalah semoga kita tergolong bersama orang-orang yang jujur dalam berkata dan bertindak. Amin. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.